Sampai sudah. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita masih mendapatkan kemudahan untuk bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga siapapun yang sedang diuji dengan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan rutin kita jemaah sekalian setiap hari Ahad ba'dal maghrib, yaitu di pekan pertama dan pekan ketiga, di mana kita membahas tentang tafsir ringkas dari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Pembahasan kita masih pada surah-surah juz yang ke-30, yaitu juz Amma. Di pertemuan yang terakhir kita sampai di surah Abasa sampai ayat yang ke-16 jemaah sekalian. Kita akan lanjutkan di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-17. Ya, ayat 17 dan ayat-ayat setelahnya. Ya, kita perhatikan di layar jemaah sekalian Al-Qur'an surah Abasa dan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya, kita perhatikan di ayat yang ke-17, Qutilal insanu ma akfarah. Ya, binasalah manusia itu ma akfarah, betapa sangat kekufurannya, betapa sangat keingkarannya. Ya, dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala jemaah sekalian tentang ayat yang mulia ini. Yaqulu ta'ala dzaman liman ankara al-ba'tsa wan nusura min bani Adam qutilal insanu ma akfarah. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang mengingkari hari berbangkit, hari dikumpulkannya anak Adam. Ya, jadi nanti hidup ini terus berlalu sama sekalian, dan nanti pada akhirnya yaitu kita akan mengalami yang namanya al-wafat atau kematian. Ini satu hal yang pasti. Nah, kemudian setelah masa kematian tersebut kita berpindah ke alam lain, yaitu disebut alam kubur, alam barzakh. Nah, di alam kubur kita menunggu sampai terjadinya yaumul qiyamah. Nah, setelah terjadinya hari kiamat, setelah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka
Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh hamba-hambanya. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'ts, hari dibangkitkannya seluruh manusia. Nah, orang yang beriman mengimani ya bahwasanya itu adalah kebenaran, itu adalah hak. Adapun orang yang tidak beriman, mereka mengingkari. Nah, di sini Allah mencela golongan yang mengingkari tersebut dengan firman-Nya, qutilal insanu ma akfarah, ya, celakalah manusia, binasalah manusia, betapa sangat kekufurannya, betapa sangat keingkarannya. Nah, pada lafadz qutila ya di awal ayat ini jemaah sekalian, itu ada yang menafsirkan lu'ina, ya lu'ina. Jadi qutila itu maksudnya di sini ada yang menafsirkan lu'ina, ya lu'ina itu dilaknat, terlaknatlah manusia. Ya. Wa hadza li jilsil insan al-mukadzib li kathrati takdzibihi. Ya, jadi kenapa dilaknat? Kenapa dikatakan binasa? Karena banyaknya pendustaannya. Ya. Bi mujarrad al-istib'ad wa adamil ilmi. Ya, kenapa manusia itu mendustakan? Dia semata-mata berpikir dengan akal pikirannya yang pendek. Ya, bahwasanya manusia kalau sudah berkalang tanah tidak mungkin bangkit lagi. Ya, dia berpikir dengan akal pikirannya. Tapi orang yang beriman, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Qadir, yang maha mampu menciptakan manusia yang dulunya enggak ada, diadakan oleh Allah di dunia. Yang sudah ada tinggal mengembalikan ke penciptaan awal, jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah persimpangan ya antara iman dengan kekufuran. Orang yang ingkar, mereka mendapatkan ya murka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat darinya dan dicela dalam banyak ayat. Adapun orang yang beriman, maka mereka mulia dengan imannya, mereka meyakini adanya hari berbangkit. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa kok ada hari berbangkit? Ya, kenapa ada hari pembalasan? Kenapa ada yaumul hisab? Ya, maka jawabannya karena di sanalah akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kemahaadilannya. Ya, jadi yang dulunya beramal di dunianya akan mendapatkan pahalanya. Yang dulunya sholat, yang dulunya membaca Al-Quran, yang dulunya beramal soleh akan mendapatkan balasannya di hari berbangkit tadi. Orang yang dulunya berbuat kezaliman, yang dahulunya dia membunuh, yang dahulunya dia melakukan dosa besar dan sebagainya, akan mendapat balasannya juga di akhirat. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada hari berbangkit, tidak ada yaumul hisab, tidak ada hari perhitungan, maka tentu orang yang beramal baik sia-sia amalnya. Orang yang berbuat jahat tidak ada yang akan menghukumnya, karena tidak semua hukum itu terlaksana di dunia. Ya, mungkin orang itu zalim kepada orang yang dizalimi nggak bisa membalas. Bagaimana? Ya kan, kesian. Maka di sini pertanggungjawaban di akhirat kelak, di sanalah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya, semua akan ditampakkan, semua akan diselesaikan. Ya, semua jenis kezaliman manusia terhadap yang lain diselesaikan. Bahkan perkara pertama yang diselesaikan apa jemaah sekalian kalau antar manusia? Masalah pertumpahan darah. Ya, kalau setiap pribadi muslim, maka di sini yang diperiksa salatnya. Tapi antara kita dengan manusia yang lain, yang pertama kali dihisab adalah masalah pertumpahan darah. Semua akan diselesaikan di akhirat. Yang dulunya pernah berbuat dolim dan sebagainya akan dipertemukan dengan yang didolimi. Ya, satu saat Nabi SAW tanya kepada para sahabat, ya, tahukah kalian siapa orang yang merugi itu? Ya, maka para sahabat menjawab, orang yang merugi itu yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta maksudnya. Maka dijelaskan bahwasanya orang yang merugi dari umatku yang dia membawa pahala, ya, pahala sholat, pahala sodako dan sebagainya, tapi dia banyak berbuat dolim. Ya, pernah doroba hadza, pernah memukul fulan, pernah syatama hadza, pernah mencela fulan, pernah qadzafa hadza, pernah menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar, ya, dan sebagainya, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang berbuat zalim ini. Ya, kemudian pahala yang berbuat zalim ini diberikan kepada yang dizalimi sampai habis pahalanya, kemudian giliran keburukan yang dizalimi diberikan kepada yang menzalimi. Artinya semua akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Ini jamaah sekalian urgensi adanya yaumul ba'ats dan juga yaumun nusyur, hari dibangkitkan, dikumpulkannya seluruh makhluk.
Nah, buah yang bisa kita dapatkan dari adanya keimanan pada hari berbangkit, adanya keimanan kepada yaumul hisab adalah untuk memotivasi kita semakin berhati-hati dalam berbuat, semakin memotivasi kita untuk beramal soleh, dan semakin membuat kita lebih siap. Ya, karena kita nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Kita semua akan dihisab, maka di sini Allah beritahukan supaya kita lebih menyiapkan diri kita. Nah, di sini Allah cela orang-orang yang tidak mengimani adanya hari berbangkit. Qutilal insanu ma akfaroh. Ya, lafadz ma akfaroh di akhir ayat, ma akfarohu, ya itu artinya atau maksudnya ma asyadda kufroh, ya betapa sangat kekufurannya. Ya, kufur itu artinya tidak beriman. Ya, kufur itu menutup, jemaah sekalian. Orang yang kafir itu orang yang menutup hatinya. Ya, mestinya dia membuka hatinya dengan iman, dia menutup hatinya, tidak mau mengimani. Ya, jadi kufur itu adalah tutupan. Ya, kalau buku itu ada cover. Ya, cover dari bahasa Arabnya kufur. Nah, kufur menutup. Orang yang menutup, jemaah sekalian, dia menutup hatinya, tidak mau beriman. Nah, orang yang beriman maka dia membuka hatinya dengan al-iman. Nah, kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-iman, dan inilah ya perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ya, iman ditambah dengan amal soleh. Nah, banyak orang yang enggak beriman. Ya, banyak orang yang mendustakan, banyak orang yang enggak percaya hari berbangkit. Kita semua mengimani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan. Allah dan Rasulnya memberitahukan, dan kita membenarkan seluruh apa yang Allah kabarkan, baik dalam Al-Quran maupun disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Nah, ini cakupannya kalau dalam rukun iman, masuk ke rukun iman yang keberapa jemaah sekalian? Yang kelima, ya, al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat benar adanya dan hal-hal yang terjadi setelahnya, termasuk diantaranya hari berbangkit, yaumul hisab, hari dihisabnya manusia. Nah, kita imani dengan hati kita, kita benarkan, kita meyakini tanpa ada sedikit pun penolakan atau keraguan. Ma'al'anahu thumma bayyana ta'ala lahu kaifa khalaqahu minasyai'. Saya ulangi, kaifa khalaqahu minasyai'il haqir, ya. Sebelum masuk ke pembahasan setelahnya, kita lihat di sini dalam tafsir Imam atau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, qala ba'dul ulama inna ma'naha lu'ina walladhi yadhhar anna ma'naha uhlika. Ya, jadi ada sebagian ulama yang menafsirkan makna kutila itu adalah lu'ina, dilaknat. Tapi di sini beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan maknanya uhlika, binasalah. Ya, sehingga sangat tepat sekali di sini terjemahnya menggunakan kata binasalah. Ya, binasalah manusia. Ini makna dari kutilah di awal ayat, ya, kutilah. Ya, jadi uhlika, dibinasakan atau binasalah. Nah, nah kemudian makna al-insan, ya, kata beliau, makna al-insan dalam ayat ini jemaah sekalian, ya, dijelaskan oleh beliau, makna al-insan adalah qala ba'dul ulama al-muradu bil insan huna al-kafir khasatan wa laisa kullu insan liqaulihi fi ma ba'd ma akfarahu wa yahtamil an yakuna al-murad bil insan al-jins li anna akthar bani adam kuffar kama thabata fil hadits sahih. Ya, jadi ada yang menafsirkan insan dalam ayat 17 itu orang kafir secara khusus, ada yang menafsirkan umum sifatnya manusia. Kan insan itu artinya apa? Manusia. Kutilal insan. Nah, insan di sini apakah orang kafir secara khusus atau manusia secara umum? Nah, disebutkan oleh beliau, berkata sebagian ulama yang dimaksudkan di sini orang kafir secara khusus. Bisa juga bermakna manusia secara keumuman, ya, karena kebanyakan manusia itu tidak beriman. Tidak beriman. Ya, coba kalau kita perhatikan di zaman sekarang, manusia yang hidup di zaman sekarang mana yang lebih banyak, yang beriman atau yang enggak beriman? Yang enggak beriman. Ya, kita anggap di dunia ini 6 miliar lebih, kurang lebih, ya, kaum muslimin kita anggap 1 miliar misalnya, ya, 5 miliarnya tidak beriman. Ya, berarti lebih banyak yang tidak beriman ketimbang yang beriman. Ya, jadi bisa orang kafir secara khusus, insan di sini, bisa manusia secara umum, yang mana kebanyakan manusia tidak mengimani. Maka Allah celah
Allah tegur mereka betapa ingkarnya orang-orang yang tidak beriman tersebut. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Min ayyi syai'in khalaqah, ya. Min ayyi syai'in khalaqah, ya. Min di sini artinya dari, ayyi apakah, syai'in sesuatu, khalaqahu Allah ciptakannya. Ya, jadi kalau ayat ini dibaca seluruhnya, harokatnya ya menjadi khalaqahu. Tapi karena di akhir ayat kita membacanya disukun, ya, khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Ya, dari sesuatu yang bagaimana Allah menciptakannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Ya, di sini Allah mengingatkan kejadian manusia asalnya supaya dia itu beriman akan adanya hari berbangkit. Ya, Allah ingatkan bahwa dia dahulunya tidak ada. Kemudian Allah adakan. Dari apa Allah ciptakan kita semua? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani khalaqahu, dia ciptakan manusia, faqaddarahu, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala menentukan penciptaannya. Ya, kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, jemaah sekalian. Bayyana ta'ala kaifa khalaqahu minasyai'il haqir, ya. Allah jelaskan di ayat ini bagaimana Allah ciptakan manusia itu dari sesuatu yang hina, dari sesuatu yang hakir, yaitu setetes air mani. Ya, maksudnya kenapa dia menyombongkan diri, kenapa dia ingkar padahal Allah ciptakan dari sesuatu yang sangat ya hakir, yaitu dari setetes air mani. Wa annahu qadirun ala i'adatihi, dan bahwasanya Allah Maha mampu untuk mengembalikannya. Maksudnya mengembalikannya apa? Mengembalikan ciptaannya setelah dia berkalang tanah, satu saat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wujudnya seperti di dunianya. Ya, dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita nggak ada. Ya, 100 tahun yang lalu kita semua tidak ada. Ya, dulu kita nggak ada. Kemudian Allah adakan, ya, di waktu yang Allah tetapkan kita terlahir. Nah, berarti dulu nggak ada menjadi ada. Allah mampu. Berarti yang sudah ada, meskipun nantinya kita hancur, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya jemaah sekalian. Ya, jadi di sini mengarahkan ya kepada orang yang enggak beriman itu supaya beriman. Ya, kenapa kok diingkari adanya hari berbangkit padahal engkau wahai orang yang enggak beriman, dulunya engkau tidak ada kemudian Allah adakan. Itu maksudnya. Nah, min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ya, jadi qaddara ajalahu, ya, jadi dari tetes mani kemudian Allah tentukan penciptaannya. Ya, kalau di hadis itu disebutkan fase-fasenya. Fase yang pertama nutfah, ya, setetes mani, waktunya 40 hari. Ya, kemudian alaqah, segumpal darah, waktu tahapan yang kedua 40 hari. Yang ketiga mudghah, ya, segumpal daging. Ya, calon bayi tersebut ya dijadikan segumpal daging pada fase yang ketiga, 40 hari yang ketiga. Nah, setelah genap 120 hari, qaddarahu, Allah tentukan. Tentukan apa? Kata Imam Ibnu Katsir, ditentukan ajalnya. Coba bayangkan ya, sebelum lahir sudah ditentukan ajalnya. Berarti Allah itu Maha tahu, Maha alim, Maha mengetahui segala perkara. Bayi yang belum lahir sudah ditentukan kapan dia meninggalnya. Ya, berarti kalau ada yang wafat, itu kita berusaha untuk ridho, berusaha untuk lapang jiwa, dan kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ini satu hal yang pasti jemaah sekalian, yang mana kita tidak tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah ajal. Jadi setiap kita itu sudah ditentukan, ya, kapan meninggalnya, di mana, apa sebabnya. Semua di dalam ilmunya Allah yang maha luas. Itu nggak berubah dalam ilmunya Allah, dan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, telah tercatat ketika kita sebelum terlahir ke alam dunia. Kemudian apalagi rezekinya. Ya, rezekinya sudah dicatat. Coba bayangkan ya, belum lahir sudah dicatat rezekinya fulan sekian sampai meninggalnya.
nggak akan tambah, nggak akan kurang. Kalau masih ada jatah rizkinya, dia mesti masih hidup. Kalau jatah rizkinya sudah habis, dia pasti wafat. Mau sakit, mau tidak sakit, pokoknya sudah jatah rizkinya habis, wafat. Meskipun dia masih muda, meskipun masih sehat, tapi kalau rizkinya sudah jatahnya habis, wafat. Nah, masalahnya setiap orang itu berbeda rizkinya, kita nggak tahu. Ya, kita disuruh mencari rizki dari jalan yang halal, sambil berdoa tawakal. Tapi kita yakin rizki sudah diatur. Yang ketiga, amalnya, ya, ditentukan amalnya dan celaka atau bahagianya. Ini juga dalam ilmunya Allah yang maha luas. Ini tafsiran faqaddaroh, ya, di penghujung ayat 19, ya, tafsiran faqaddaroh. Allah tentukan, ya, calon manusia tersebut. Ayat 20-nya tsumma sabila yassaroh, ya, kemudian, ya, tsumma artinya kemudian, sama sekalian, baik dalam Quran maupun dalam hadis artinya kemudian. As-sabil artinya jalan, ya. Yassarahu artinya Allah mudahkannya, Allah memudahkannya. Artinya Allah memudahkan jalannya. Jadi urutannya itu kemudian, yassarahu Allah memudahkan, as-sabil jalannya. Ya, tapi ayatnya tsummas sabila yassarah, kemudian jalannya Allah mudahkan. Apa maksudnya jamaah sekalian? Menurut Ibnu Abbas maksudnya yassara ala khuruji min batni ummi. Allah mudahkan jalannya keluarnya bayi tadi dari perut ibunya. Ya, jadi bantuan, ya, bidan, kemudian dokter dan sebagainya, ini hanya bentuk ikhtiar saja jemaah sekalian. Tapi yang memudahkan jalannya keluarnya bayi tersebut dari perut ibunya ke alam dunia, Allah Subhanahu wa taala. Tsumma as-sabila yassar, Allah mudahkan jalannya. Ya. Ya, ini sebagaimana di ayat yang lain, ya, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Nah. Ya, jadi ada penafsiran yang kedua. Kalau yang pertama tadi tafsirannya apa? Allah mudahkan jalannya bayi tersebut dari perut ibunya untuk keluar ke alam dunia. Tafsiran yang kedua menurut Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas, bahwasanya dimudahkan baginya, ya, dijelaskan bagi manusia tersebut perbuatannya. Ya, bayyana lahu wa awdahnahu wa sahalna alaihi amalah. Ya, kami jelaskan, kami mudahkan atasnya untuk beramal. Ya, tinggal amalnya yang mana, amal baik atau amal keburukan, ya. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan, ya, untuk beramal kebaikan. Semoga kita diberikan taufik untuk selalu beramal kebaikan. Wa hadza huwal arjah, ya, inilah yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, pendapat yang kedua ini, bahwa saya dimudahkan bagi manusia jalannya. Jalan untuk apa? Berbuat. Jalan untuk beramal. Dia bisa syakiran, bisa menjadi orang yang bersyukur, bisa juga menjadi orang yang kafuro, mengingkari nikmat. Ya, dijelaskan kepada kita, ya, jalan baik, ada jalan keburukan. Salat, tidak salat. Jalan orang yang beramal soleh, ada yang enggak soleh. Nah, di sini kita memilih. Nah, semoga kita dimudahkan untuk selalu memilih jalan-jalan kebajikan. Ya, jadi manusia diberikan pilihan. Kalau salat, kalau dia berbuat baik, kalau dia beramal soleh, dapat pahala. Kalau dia meninggalkan sholat, kalau dia melakukan keburukan, akan dapat dosa. Nah, silahkan dipilih. Nah, ini kesempatannya di dunia. Nanti di akhirat balasannya. Ya, orang yang berbuat baik, dia berbuat amal soleh, mendapatkan balasan kebaikannya. Dan orang yang berbuat kejahatan, dia mendapatkan balasan dari keburukannya. Insyaallah demikian. Lanjutnya di ayat yang ke-21, tsumma amatahu fa'aqbarah. Tsumma, kemudian, amatahu, amata, ya, di sini fiilnya amata sama sekalian. Amata itu artinya Allah matikan. Amata, Allah matikan hu, kembali kepada manusia. Allah matikan hu, ya, kata ganti kembali kepada al-insan. Allah matikan manusia itu, fa'aqbarahu, sampai Allah memasukkannya ke dalam liang lahat. Ya, maksudnya sampai manusia itu mengalami fase dia masuk ke liang kubur. Tsumma amatahu fa'aqbar. Kata Imam Ibnu Katsir, ay annahu ba'da khalqihi lahu
amatahu fa akbarahu ay ja'alahu dza qabrin. Ya, jadi setelah Allah hidupkan manusia tersebut, Allah akan matikan. Ini ya, kuasanya Allah ya. Mau dia memiliki kekuasaan, memiliki harta dan sebagainya, pada akhirnya akan mati. Ya, Fir'aun ya telah berlalu masanya, ya Qarun telah berlalu masanya, para nabi, para rasul, seluruh orang-orang yang dahulu telah berlalu masanya, dan ini adalah sunnatullah dalam kehidupan. Tidak ada yang lepas dari yang namanya al-wafat. Ya, jadi Allah setelah ciptakan akan Allah matikan setiap manusia. Fa'akbarahu, ya maksud dari fa'akbarahu kemudian Allah menguburkannya, itu maksudnya ja'alahu dza qabrin, Allah jadikan manusia itu memiliki kubur, artinya dia akan memiliki liang lahat tersendiri. Ya, di sini ada video singkat sama sekalian, coba kita lihat ya. Ya, ini beliau memberikan mauidhah atau nasihat di sekitar perkuburan atau pemakaman jemaah sekalian, dan ini adalah sesuatu yang pasti ya didapatkan oleh setiap orang ya, akan mendapati masa di mana dia akan dimasukkan ke liang lahat. Ya, jadi liang lahat atau liang kubur yang sangat sempit jemaah sekalian. Nanti keadaan setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi ada orang yang diluaskan makamnya sejauh mata memandang, ada yang disempitkan kuburnya, bergantung kepada perbuatan yang dahulu dia kerjakan di dunianya. Ya, nanti setelah dia dimasukkan ke liang lahat akan ada malaikat yang datang, ya dua malaikat yang datang bertanya kepadanya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuk, ya siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, orang yang beriman dimudahkan, diberikan tathbit ya, keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamaku adalah al-Islam. Ya, semoga ya kita semua ketika nanti berada di alam barzakh sama sekalian dimudahkan ya untuk menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, tiga pertanyaan, dan diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan alam kubur kita dan diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, karena itu dalam Islam ada sunnah ya, menziarahi kubur ya, ziarah kubur. Tujuannya apa ziarah kubur itu sama sekalian? Yang pertama, tadzakkur al-maut, ya mengingatkan kita akan kematian. Mengingatkan kita akan kematian. Yang kedua, mendoakan, ya mendoakan orang yang telah wafat tersebut supaya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, doa ziarah kubur ya. Semoga keselamatan bagi kalian penghuni kubur, kaum muslimin dan mukminin, dan kami yang masih hidup akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah keselamatan untuk kami yang masih hidup dan juga untuk kalian. Ya, ini tujuan utamanya dua, mengingat kematian dan juga mendoakan mereka yang telah wafat tersebut. Nah, insyaallah demikian ya jemaah sekalian. Kita lanjutkan ke uraian selanjutnya. Ya, di ayat yang ke-22-nya, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Ya, ayat yang ke-22, "Tsumma" kemudian, "idza" apabila, "syaa'a" Allah kehendaki, "ansyarahu" dia akan membangkitkannya kembali. Ya, jadi dari masa kematian, masa dikubur di alam barzakh, kemudian akan ada masa Allah bangkitkan kembali.
Ya, ini tentu bersama-sama seluruh manusia yang ada di alam di dunia ini semua akan dibangkitkan di waktu yang sama setelah terjadinya yaumul qiyamah. Kata Imam Ibnu Katsir, ai ba'atsahu ba'da mautihi. Ya, jadi Allah akan bangkitkan dia setelah kematiannya. Wa minhu yuqal al-ba'tsu wan nusur. Ya, dari sinilah dikatakan al-ba'ts, hari berbangkit, an-nusur, hari dikumpulkannya seluruh manusia. Itu ada doa setelah bangun tidur, itu ada nusurnya. Ya, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu baik sekali ya, kita biasakan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Ya, jadi tidur itu saudaranya kematian. Ya, kalau dia bangun dari tidurnya berarti Allah kembalikan nyawanya. Ya, jadi tidur saudara kematian. Setelah dia mematikan kami, wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan, dikumpulkan. Kepada Allah lah kami akan dikumpulkan. Ya. Ini sebagaimana ayat yang lain ya, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu Dia ciptakan kalian dari tanah. Ya, jadi kita dari tanah dan akan berkalang tanah. Ya, dari tanah jamaah sekalian. Ya, bahasa Jawanya tanah itu apa? Lemah. Nah, lemah. Bahasa Jawanya tanah itu lemah, dan kita manusia memiliki banyak kelemahan. Nah, kalau jin diciptakan dari api. Ya, kalau malaikat dari cahaya. Nah, Allah ciptakan manusia dari tanah, kemudian kita dijadikan bertebaran ya di muka bumi, dan satu saat kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah ayat ya, dalam surah Al-Baqarah 259. Ya, Al-Baqarah 259. Ya, coba kita perhatikan ya, Al-Baqarah 259 coba sekalian. Ini sebuah ayat yang sangat indah ya. Al-Baqarah 259. Ini ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ya, ini di sini Allah SWT menjelaskan ya. Atau apakah kalian tidak memperhatikan seorang yang melalui sebuah negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Lalu orang itu bilang begini, anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancurnya? Fa amatahullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mematikannya jemaah sekalian dalam waktu bukan sehari dua hari ya, 100 tahun. Allah matikan orang tersebut dalam waktu berapa? 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian Allah hidupkan kembali. Kemudian qala kam labitha, qala labithu yauman au ba'da yaum. Ya, kemudian ketika ditanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Maka dia mengatakan 1 hari atau setengah hari. Maka dikatakan kepadanya, bal labitha mi'ata am, bahkan engkau telah tinggal 100 tahun. Tapi dia enggak sadar, dia sangka berapa? 1 hari atau setengah hari tidurnya, padahal 100 tahun. Fanzur ila ta'amik, coba perhatikan makananmu. Coba perhatikan syarabika, minumanmu. Lam yatasannah. Wanzur ila himarik, perhatikan juga keledaimu. Ya, ternyata keledainya sudah hancur, sudah menjadi apa? Tulang belulang. Ya, dia bilangnya 1 hari atau setengah hari, ternyata keledai yang dia pakai, dia gunakan, dia tunggangi, sudah menjadi apa? Tulang belulang. Artinya dia telah tidur dalam waktu yang sangat lama, 100 tahun. Ya, walina ja'alaka ayatan linnas, ya, kemudian kami jadikan hal tersebut, kami jadikan engkau sebagai tanda untuk manusia. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma. Ya, kemudian perhatikan ya, bagaimana tulang belulang keledai itu kami susun kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Ya, di sini Allah tunjukkan kepada dirinya, kepada orang tersebut, bahwasanya Allah Maha mampu menghidupkan setiap yang telah mati, sebagaimana keledainya yang telah berhancur tadi jemaah sekalian, tinggal tulangnya, kemudian Allah kembalikan lagi.
Setelah jelas falamma tabayyana lahu, maka orang itu baru sadar, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya sekarang sadar, saya sekarang faham bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, tadinya dia bertanya-tanya bagaimana negeri yang sudah hancur ini Allah akan kembalikan kembali. Maka di sini Allah tidurkan dia dalam waktu 100 tahun sampai keledainya mati, sampai tinggal tulangnya Allah hidupkan kembali. Demikian pula perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Rabbnya, kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati nanti? Qala awalam tu'min, maka Allah menegur, apakah engkau belum beriman? Maka Nabi Ibrahim menjawab, bala, bahkan ya Allah, maksudnya aku telah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, aku hanya ingin hatiku tentram, hatiku kepingin tenang ya Allah, kepingin tambah yakin maksudnya. Qala faqud arba'atan minat tayr, ya coba ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika, ya kemudian cincanglah semua, ya maksudnya sembelihlah 4 ekor burung tadi. Ya, kemudian setelah dipotong-potong dagingnya sama sekalian ditaruh di beberapa bukit, kemudian Nabi Ibrahim disuruh manggil. Disuruh manggil apa? Burung yang telah mati, yang telah dicincang daging-dagingnya tadi bertebaran di berbagai bukit tadi. Ternyata setelah dipanggil sama sekalian, ya'tina kasa'ya, mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim menjadi wujud yang seperti semula sebelum disembelih. Ya, maka di sini Allah jelaskan wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Di sini 2 contoh yang sangat indah dalam Al-Baqarah 259, 260, bagaimana Allah tunjukkan bahwasanya Dia Maha mampu menghidupkan makhluk yang telah hancur, kemudian Allah bangkitkan kembali. Begitulah Allah nanti akan bangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya yang tadinya berkalang tanah, akan hidup seperti sedia kala, dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah demikian ya Bapak sekalian. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, ya, sebelum masuk ke ayat selanjutnya, di sini ada hadis yang disebutkan Imam Ibnu Katsir, kullu ibni adama yabla, ya, bahwasanya setiap anak Adam itu nanti akan hancur, ya, maksudnya tubuhnya akan hancur berkalang tanah, illa ajbadzanab, kecuali tulang ekornya. Jadi tulang ekor yang tidak hancur. Minhu khuliqa, darinya lah diciptakannya manusia itu, wa fihi yurakkab, dari tulang ekor itulah akan dibentuk kembali. Ya, berarti nanti akan dibentuk, dibangkitkan manusia dari tulang ekornya tersebut dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang utuh. Jelas ya Mas sekalian. Jadi semua tubuh kita hancur kecuali ajbadzanab, kecuali apa? Tulang ekornya. Dari situ dia diciptakan dan darinya dia akan dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian ya. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla, sekali-kali tidak, sekali-kali janganlah demikian. Lamma yaqdi ma amarah, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya, kata Imam Ibnu Katsir yang menukil dari perkataan Imam Ibnu Jarir, yaqulu jalla thana'u kalla laisal amar kama yaqulu hadzal insan al-kafir min annahu qad adda haqqallahi alaihi fi nafsihi wa malih. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan tidaklah seperti hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh manusia yang enggak beriman bahwasanya dia telah menunaikan hak Allah atas dirinya dan juga hartanya. Sekali-kali belum. Lamma yaqdi ma amarah, maksudnya lam yuaddi, dia belum menunaikan apa yang Allah wajibkan atasnya berupa faraid, kewajiban-kewajiban. Nah. Ya. Kalla lamma yaqdi ma amarah ay la yaf'aluhu al-an hatta tanqadiyal mudda wa yafragh al-qadar min bani adam mimman kataballah an sayujad minhum wa yakhruj ila dunya wa qad amara bihi ta'ala kaunan wa qadaran fa idza tanaha dzalik indallah ansarallahu al-khalaiq wa a'adahum kama bada'ahum. Ya, ini salah satu penafsiran ya. Bisa juga ya ayat ini bermakna atau ditafsirkan jamaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
belum ya melaksanakan hal tersebut, ya ansyarohu tadi, sampai semuanya akan diwafatkan oleh Allah dari manusia, sampai terjadinya hari kiamat, barulah Allah SWT akan kumpulkan manusia tersebut di ardil mahsyar atau di padang mahsyar. Kemudian di ayat selanjutnya Allah SWT memotivasi kita jemaah sekalian untuk memperhatikan apa-apa yang ada di sekitar kita. Ya, di antaranya falyanzuril insan ila ta'amih, hendaknya manusia itu melihat ila ta'amih, memperhatikan makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, sesungguhnya kami telah benar-benar mencurahkan air dari langit, yaitu air hujan. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa ambatna fiha habba, kami tumbuhkan biji-bijian di dalam bumi itu atau dari bumi tersebut. Wa inaban wa qadba, anggur dan sayur-sayuran. Ya, di sini Allah memotivasi kita memperhatikan rezeki yang Allah berikan, di antaranya makanan, tumbuhan, hujan. Bagaimana Allah tumbuhkan tumbuhan tersebut, kita disuruh mengambil ibrah, mentadaburi apa yang ada di sekitar kita tersebut. Kata Imam Ibnu Katsir tentang ayat yang ke-24, fihi imtinan wa fihi istidlal bi ihya'in nabat minal ard. Ya, jadi ketika kita perhatikan tumbuhan, dia asalnya hanya biji, kita tanam kemudian tumbuh. Nah, seperti itu pula lah Allah SWT akan membangkitkan manusia nanti dari alam kuburnya, yang dia dalam keadaan sudah berkalang tanah, Allah mampu menghidupkannya sebagaimana Allah mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Ya, falyanzuril insan ila ta'amih ala ihya'il ajsam ba'da ma kanat idhaman. Ya, jadi Allah SWT ya menyuruh kita memperhatikan untuk supaya kita yakin bahwasanya manusia yang tadinya sudah berkalang tanah menjadi idhaman, menjadi tulang belulang, ya turaban mutamazziqan, ya menjadi tanah yang berserakan, Allah mampu untuk menghidupkannya. Anna sababnal ma'a sabba, ya di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-25, maksudnya kami turunkan dari langit kepada bumi air hujan. Ya, sehingga ketika turun hujan jemaah sekalian, kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Karena hujan pada hakikatnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, banyak kemanfaatan yang akan didapatkan dengan hujan tersebut. Ya, kalau sudah selesai turun hujan, kita membaca doa, mutirna bi fadlillah wa bi rahmatih. Ya, kami dihujani karena rahmat Allah dan karena karunia darinya. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa, ya tsumma syaqqaqna, kemudian kami belah, ya syaqqaqna, kami belah al arda, yaitu bumi itu, syaqqa, dengan sebaik-baiknya. Maksudnya askannahu fiha fadakhala fi takhumiha wa takhallala fi ajza'il hab al muda' fiha fanabata wartafa wa dhahara ala wajhil. Ya, maksudnya tanaman-tanaman yang ditanam di bumi tersebut, biji-bijian yang ditanam padanya, tumbuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah belah tanah tersebut, bumi tersebut, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ya, ini sangat baik sekali kalau kita mengenali, ya jemaah sekalian, jenis-jenis tumbuhan tadi. Ini untuk menambah keimanan kita bahwasanya Allah Maha Kuasa. Ya, jadi mengenal alam sekitar ini menambah keimanan. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Masalah Iman. Di antara yang bisa menambah keimanan, tadabbur alam, ya memperhatikan alam sekitar, ya termasuk memperhatikan pergantian siang dan malam, beredarnya matahari, bulan, termasuk di sini tumbuh-tumbuhan. Ya, perhatikan, mungkin di sekitar kita ada tanaman, ada tumbuhan, kita lihat kebun, taman dan sebagainya. Ini kita berpikir, ya bagaimana kok bisa ada tanaman yang bermacam-macam, tumbuh-tumbuhan yang beragam. Coba perhatikan, ada pohon kelapa yang begitu tinggi, ada pohon beringin yang begitu besar, ada pohon bermacam-macam, pohon kurma yang sifatnya berlain-lainan, tanahnya satu, tumbuhnya beragam, keadaannya juga berbeda-beda, rasa dari buah-buahannya juga bermacam-macam. Nah, ini kalau kita renungkan, kita akan sampai kepada keyakinan bahwasanya Allah Maha
mampu dan dialah yang maha berkuasa dan dialah yang maha menciptakan, sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan hamba-hambanya dari alam kuburnya. Kita cukupkan dulu jamaah sekalian pembahasannya sampai di ayat yang ke-26 ya, sampai ayat 26. Insyaallah masih ada lanjutannya, kita lanjutkan di pertemuan mendatang insyaallah taala. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dan para ulama bermanfaat bagi kita untuk menambah tadabbur Qur'ani kita, sehingga kita semoga termasuk dari ahlul Qur'an, mereka yang berada di atas iman, amal soleh sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.